A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Yang terhormat, Ibu Lilis Sulastri selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, pelajar, ataupun masyarakat umum yang nantinya akan menonton video ini. Semoga materi demi materi yang akan kita sampaikan pada kali ini akan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sekarang ataupun nanti di masa yang akan datang. Di sini kami dari kelompok 4 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, program studi manajemen, ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Manajemen Perbankan Syariah. Adapun poin-poin materi yang akan kami sampaikan diantaranya manajemen perbankan syariah di Indonesia, mulai dari definisi, fungsi, manfaat, tujuan, ciri, dan keistimewaan. Lalu ada persamaan dan perbedaan bank konvensional dan bank syariah dari berbagai aspek. Lalu ada materi mengenai mengenal dan mengidentifikasi bank umum syariah, unit usaha syariah, DPRS, BMT, LKS, koperasi syariah di Indonesia, serta kriteria dan syarat pendirian berbagai jenis lembaga keuangan. Lalu ada materi mengenai prinsip-prinsip operasional produk perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Selanjutnya ada materi mengenai nilai-nilai Islam dalam penggolongan akad, dari mulai akad tabaru, akad tijaroh, funding, financing, dan akad muamalah kontemporer. Lalu ada materi mengenai sistem dan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, serta profit margin dalam praktik lembaga keuangan Islam. Dan yang terakhir, materi mengenai riba dan praktik atas larangan riba, konsep dan jenis riba, hukum riba, praktik riba dan bunga bank, riba dan konsep bunga bank di Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya untuk saya selaku moderator memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota daripada kelompok 4 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Dia Fahri Widodo dengan NIM 1188024 selaku moderator dan juga pemateri. Yang kedua ada Dina Nur Ainina dengan NIM 11880200052 selaku pemateri. Yang ketiga ada Dina Mariani dengan NIM 11880200051 selaku pemateri. Yang keempat ada Fadia Fakih Pahardini dengan NIM 11880200058 selaku pemateri. Dan yang terakhir atau yang kelima ada Firda Maura Maulidina dengan NIM 11880200068. Selanjutnya langsung saja kita memasuki kepada materi yang pertama yang akan dibahas sedikit banyak oleh Saudari Dina Nur Ainina. Kepada Saudari Dina Nur Ainina, waktu dan layar dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama adalah manajemen perbankan syariah di Indonesia. Adapun definisi dari manajemen perbankan syariah, manajemen adalah merupakan sebuah kata yang berarti seni dan juga ilmu pengelolaan yang berisi atau berfungsi untuk melakukan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen perbankan syariah dapat berarti seni dan ilmu mengelola usaha jasa perbankan syariah. Dikatakan seni karena sering terjadi hal khusus dan unik berdasarkan karakteristik masing-masing lembaga. Di sisi lain, dikatakan juga sebagai ilmu karena dapat dipelajari dan dapat ditiru, serta dapat didokumentasikan, serta diimplementasikan.
Manajemen ini sangat diperlukan untuk kemajuan organisasi perbankan syariah. Nah, manajemen perbankan syariah ini paling tidak membahas tentang manajemen umum, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, serta manajemen operasional. Yang pertama ada manajemen pemasaran perbankan syariah. Manajemen perbankan syariah ini merupakan usaha bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah untuk memilih pasar dan sasaran dan mendapatkan pelanggan atau nasabah. Lalu yang kedua, ada manajemen dana bank syariah. Manajemen dana bank syariah ini merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing. Dengan harapan, bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, serta solvabilitas. Lalu yang ketiga ada manajemen sumber daya insani bank syariah. Nah, manajemen sumber daya insani ini dalam melakukan perencanaan serta pengawasannya harus berdasarkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena orang yang melakukan berdasarkan Al-Quran dan hadis ini mendapatkan keselamatan sepanjang hidupnya, baik itu menyangkut keselamatan agama, diri, akal, harta benda, serta keselamatan nasab keturunan. Lalu di sini menurut Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan perbankan syariah dan unit usaha syariah lain memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi perbankan syariah adalah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Lalu yang kedua, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, seperti menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Lalu yang ketiga itu dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Lalu yang kedua di sini ada tujuan dan manfaat perbankan syariah. Nah, tujuan dan manfaat ini ada beberapa tujuan berdasarkan pembagian manajemen perbankan syariah. Yang pertama ada tujuan manajemen pemasaran perbankan syariah, yaitu untuk mengetahui siapa dan apa yang diinginkan oleh pembeli atau konsumen terhadap produk yang kita tawarkan. Lalu untuk mengetahui karakteristik serta sifat pasar, mengetahui syarat-syarat khusus yang dikehendaki pasar, lalu mengetahui syarat-syarat penjualan produk yang dibutuhkan, serta sebagai dasar dalam penetapan tujuan serta target yang akan kita capai, baik itu jangka menengah maupun jangka pendek. Lalu tujuan manajemen dana perbankan syariah itu ada untuk di sini menurut Muhammad tahun 2002 untuk memperoleh profit yang optimal, lalu menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai, menyediakan cadangan, serta mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang paling pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain. Lalu ada tujuan manajemen sumber daya insani perbankan syariah. Setidaknya manajemen sumber daya insani perbankan syariah ini memiliki 3 tujuan, yaitu untuk memperbaiki tingkat produktivitas, yang kedua untuk memperbaiki kualitas kehidupan, lalu yang ketiga untuk meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Selanjutnya ada ciri dan keistimewaan. Ciri-ciri dari bank syariah itu ada banyak. Yang pertama, ada beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian itu diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarannya
tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar. Lalu yang kedua, penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun utang pada batas waktu perjanjian telah berakhir. Lalu yang ketiga, di dalam kontrak pembiayaan proyek bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka. Bank syariah ini menetapkan sistem berdasarkan atas modal untuk jenis kontrak al-mudharabah dan al-musyarakah dengan sistem bagi hasil. Lalu yang keempat ada pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan atau al-wadiah. Sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip syariah hingga kepada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan atau fixed return-nya. Lalu ada bank syariah itu tidak menetapkan jual beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan. Lalu adanya Dewan Syariah yang bertugas mengawasi bank-bank dari sudut syariah. Serta bank syariah ini menggunakan istilah-istilah dari bahasa Arab, di mana istilah tersebut tercantum dalam fikih Islam. Selanjutnya, fungsi lembaga bank ini juga mempunyai fungsi amanah, yang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang telah dititipkan dan siap sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai dengan perjanjian. Lalu adapun keistimewaan yang dimiliki oleh bank syariah ini, yang pertama adalah dengan penerapan sistem bagi hasil berarti tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan. Lalu yang kedua, di dalam bank Islam terdapat fasilitas kredit kebaikan yang disebut Al-Qardul Hasan yang diberikan secara cuma-cuma. Lalu adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham dan juga pengelola bank serta nasabahnya. Melekat pada konsep berorientasi pada kebersamaan dalam hal mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas. Lalu ada keterikatan secara religi. Maka semua pihak yang terlibat di dalam bank Islam ini adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agama sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini akan membawa berkah. Lalu adanya fasilitas pembiayaan yaitu tadi al-mudharabah dan al-musyarakah yang sifatnya tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Lalu penerapan sistem bagi hasil yang ditanggalkannya sistem bunga menjadi bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar. Lalu yang selanjutnya ada persamaan dan perbedaan bank konvensional dari perbankan syariah dari berbagai aspek. Yang pertama di sini ada persamaan bank konvensional dan bank syariah itu pada umumnya usaha perbankan ini memiliki 3 kegiatan utama, yaitu ada menghimpun dana, menyalurkan dana, serta memberikan jasa bank lainnya. Bank syariah serta bank konvensional di sini sama-sama menjalankan tugas seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 pada tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam menyimpan bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank. Bank konvensional dan bank syariah ini merupakan bank yang menjalankan dengan fungsinya sebagai agent of development dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang untuk menumbuhkan perekonomian. Lalu selanjutnya ada perbedaan dari berbagai aspek.
Yang pertama, dari proses pengelolaan uang. Bank syariah ini harus memenuhi prinsip syariah, yaitu kegiatan usahanya bebas dari riba, dari maisir, dari goror, haram, serta zolim. Adapun untuk bank konvensional ini tidak harus memenuhi prinsip-prinsip syariah tersebut. Lalu yang kedua, dari segi fungsinya. Fungsi di bank syariah, fungsi uang ini tidak sebagai komoditas yang diperdagangkan. Penggunaan uang harus ada transaksi yang mendasarinya. Adapun di bank konvensional, fungsi uang ini sebagai komoditas yang diperdagangkan. Penggunaan tidak harus ada transaksi yang mendasarinya. Lalu dari segi sumber pendapatan bank syariah ini non-riba, sedangkan segi dari bank konvensional ini sumber pendapatannya itu riba. Lalu adapun jenis usaha penyaluran dananya hanya untuk jenis usaha yang halal dan bermanfaat, itu untuk bank syariah. Adapun bank konvensional, jenis usahanya dapat halal dan dapat juga haram, dapat bermanfaat dan tidak juga bermanfaat. Adapun dari dasar ketentuan usaha, bank syariah itu berdasar kepada Fatwa Dewan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, serta opini Dewan Pengawas Syariah. Kalau bank konvensional hanya berdasar kepada Bank Indonesia. Pengawas usaha bank konvensional itu ada Bank Indonesia serta DPS, sedangkan bank konvensional hanya Bank Indonesia saja. Lalu dasar hukum bank syariah itu dari hukum syariah dan hukum positif, sedangkan bank konvensional itu hukum positif saja. Lalu dari akad dan antara nasabah dan bank syariah itu akad antara nasabah dan banknya itu disepakati di awal perjanjian secara konsisten dan perubahan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Adapun di bank konvensional perjanjian dan tidak konsisten. Perubahan dapat dilakukan secara sepihak. Lalu dari segi peran di sektor real, bank syariah meningkatkan peran di sektor real kan minimum itu 80% salurkan dibandingkan dengan dana dihimpun. Lalu dari peran di bank dapat menjalankan fungsi sosial, yaitu menerima kepada zakat. Adapun di bank konvensional sendiri tidak dapat menerima wakaf uang. Lalu yang selanjutnya pembagian pendapatan usaha. Dari bank syariah menggunakan konsep kemitraan bagi hasil, sangat terpengaruh pada pendapatan bank, tidak mengacu pada sertifikat Bank Indonesia. Adapun dari bank konvensional itu tidak menggunakan konsep kemitraan bagi hasil dan tidak terpengaruh pada pendapatan bank, di mana hanya mengacu kepada ketentuan suku bunga sertifikat Bank Indonesia saja. Sekian materi pertama dan kedua dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kepada saudari Dina Nur Ainina yang telah menyampaikan materi demi materi dengan sangat jelas, teman-teman. Selanjutnya materi mengenal dan mengidentifikasi bank umum syariah, unit usaha syariah, TPS, BMT, LKS, koperasi syariah di Indonesia serta kriteria dan syarat pendirian berbagai jenis bank keuangan. Dan materi mengenai prinsip-prinsip operasional perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Materi tersebut akan dijelaskan oleh saudari Firda Maulana. Kepada saudari Firda, waktu dan layar dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai mengenal dan mengidentifikasi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah ini dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.
Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan lembaga keuangan non-bank yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Nah, berdasarkan pembagian tersebut, untuk lembaga keuangan bank, slide selanjutnya, yang pertama itu ada Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Secara kelembagaan, Bank Umum Syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh, dan juga ada dalam bentuk unit usaha syariah atau UUS dari bank umum konvensional. Adapun kegiatan usaha dari Bank Umum Syariah ini meliputi yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan berdasarkan akad wadiah. Kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan berdasarkan akad mudorobah. Ketiga, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudorobah, akad musyarakah. Keempat, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna. Kelima, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard. Keenam, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijaroh atau sewa beli dalam bentuk ijaroh muntahiyah bitamlik. Ketujuh, melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. Kedelapan, melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kesembilan, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad ijaroh, musyarakah, mudorobah, murabahah, kafalah, atau hawalah. Kemudian ke-10, membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Ke-11, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah, melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah, memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah, dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada pun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian perbankan syariah. Yang pertama yaitu syarat kepemilikan. Kepemilikan ini dapat dimiliki oleh pihak domestik dan pihak asing, berbadan hukum Indonesia, dan harus dimiliki oleh sedikitnya 2 warga negara Indonesia, atau badan hukum Indonesia, atau warga negara asing atau badan hukum asing secara kemitraan. Pemilik tidak termasuk daftar orang tercela atau DOT dan memiliki integritas. Kemudian untuk syarat permodalan, nilai modal disetor paling kecil 1 triliun. Adapun kepemilikan asing hanya boleh paling banyak 99% dari modal disetor yang dapat berupa rupiah atau valuta asing. BI juga baru akan mengeluarkan persetujuan prinsip jika pemilik bank sudah menyetorkan 30% dari modal yang diwajibkan. Kemudian sumber dana untuk modal disetor tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun. Kemudian sumber dana modal disetor tidak boleh dari sumber yang diharamkan, termasuk untuk tujuan pencurian uang. Kemudian untuk syarat kepengurusan harus memiliki Dewan Pengawas Syariah, harus mendapatkan persetujuan prinsip, dan harus mendapatkan izin usaha. Kemudian selanjutnya adalah unit usaha syariah. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun kegiatan dari unit usaha syariah ini secara umum sama dengan kegiatan usaha bank umum syariah.
Kemudian untuk syarat pendirian unit usaha syariah. Yang pertama yaitu membentuk unit usaha syariah. Kedua, memiliki dewan pengawas syariah. Kemudian eh, bank yang telah membuka unit usaha syariah dapat membuka kantor cabang syariah dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. Bank yang membuka kantor cabang syariah wajib menyediakan modal kerja sekurang-kurangnya 2 miliar rupiah untuk setiap kantor cabang syariah yang berkedudukan di wilayah Jabodetabek atau 1 miliar rupiah untuk setiap kantor cabang syariah yang berkedudukan di wilayah luar Jabodetabek. Kemudian kantor bank juga setelah mendapat izin perbankan wajib mencantumkan kata kantor cabang syariah pada setiap penulisan nama kantornya dan dilarang untuk mengubah kegiatan kantor cabang syariah menjadi kantor cabang yang melakukan kegiatan secara konvensional. Kemudian ketiga adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, melainkan hanya simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito serta pembiayaan dengan akad sesuai syariah. Kemudian untuk kegiatan usaha pada BPRS ini meliputi yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, kemudian investasi berupa deposito atau tabungan, kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat, ketiga, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah, keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS, dan menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip berdasarkan persetujuan OJK. Kemudian untuk syarat pendirian dari BPRS ini, yang pertama warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, pemilik tidak termasuk daftar orang tercela atau DOT, dan memiliki integritas sebagaimana yang telah diatur dalam Bank Indonesia, dimiliki oleh dua pihak atau lebih. Kemudian syarat permodalan, modal sekurang-kurangnya sebesar 2 miliar rupiah untuk PPRS yang didirikan di DKI Jakarta Raya dan Kabupaten atau Kota Madya, Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang. 1 miliar rupiah untuk PPRS yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi di luar wilayah yang disebut pada butir 1. Kemudian 500 juta rupiah untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah yang disebut pada butir 1 dan 2. Kemudian harus mendapat izin Direksi Bank Indonesia. Selanjutnya, lembaga keuangan non-bank. Ada Baitul Mal wa Tamwil atau BMT dan juga Koperasi Syariah. BMT sendiri merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT ini memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai Baitul Tamwil, rumah pengembangan harta, yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Kemudian sebagai Baitul Mal atau rumah harta, yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah ataupun BPRS. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan atau wadiah. Karena itu, meskipun mirip dengan bank syariah, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank syariah, BMT sendiri memiliki pangsa pasarnya tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank. Dalam kegiatan operasionalnya, BMT menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip ini maksudnya ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yakni dengan konsep mudharabah. Kemudian sistem balas jasa.
yaitu suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembeli barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah markup. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain berprinsip pada bai al-murabahah. Selanjutnya adalah sistem profit, yang biasa juga disebut sebagai pembiayaan kebijakan, merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Jadi nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. Kemudian ada akad bersyarikat, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak mengikut sertakan modal dalam berbagai bentuk dengan perjanjian asing, pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan yaitu musyarakah dan mudharabah. Kemudian ada produk pembiayaan. Selanjutnya yaitu koperasi syariah. Menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1 menyatakan bahwa koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil atau syariah. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip operasional produk perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang pertama yaitu bebas maghrib. Maghrib itu singkatan dari maisir, goror, haram, riba, dan juga batil. Maisir itu adalah spekulasi. Kemudian goror menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan goror sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Goror dapat terjadi dalam 4 hal, yakni kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Kemudian haram. Dalam aktivitas ekonomi, setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Kemudian riba, yaitu pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dan terakhir batil, yaitu transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah akan menjadi batil jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, serta bertentangan dengan syariah Islam. Kemudian prinsip utama kedua yaitu menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Ketiga, menyalurkan zakat, infak, dan sodako. Sedangkan di dalam menjalankan operasinya, fungsi Bank Islam ini terdiri dari yang pertama sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi, kedua sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana, keempat sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran, dan keempat sebagai pengelola fungsi sosial. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut, maka produk Bank Islam ini akan terdiri dari yang pertama, prinsip mudharabah, yaitu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah. Kemudian prinsip musyarakah, yaitu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Ketiga, prinsip wadiah, yaitu titipan, di mana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Selanjutnya adalah prinsip jual beli, yaitu yang pertama itu ada murabahah, yaitu akad jual beli antara dua belah pihak, di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Kemudian salam, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. Kemudian selanjutnya istisna, yaitu pembelian barang melalui pesanan. Ada juga jasa-jasa, yang diantaranya ada ijaroh, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang. Kemudian wakalah, yaitu pemberian kuasa kepada pihak kedua,
di mana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi. Kemudian kafalah, yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan, di mana pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi. Kemudian sarf, yaitu pertukaran atau jual beli mata uang. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lainnya, serta penyaluran al-qardul hasan, yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman dengan tujuan untuk menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Firda yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik ya. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang akan saya sampaikan adalah nilai-nilai Islam dalam penggolongan akad. Slide selanjutnya, boleh? Terima kasih. Islam sebagai risalah samawi yang universal datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual maupun aspek material. Islam tidak hanya sebagai akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia. Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi yang dapat dipakai sebagai panduan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Iqtisad atau ekonomi didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya. Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Penerapan sistem ekonomi Islam dalam sistem ekonomi suatu negara secara kafah, penerapan sistem ekonomi Islam juga bertujuan untuk menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme hedonisme. Nilai berasal dari bahasa Latin atau bisa kita sebut valere yang berarti berguna, berdaya, dan berlaku. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang membuat sesuatu itu disukai, diinginkan, dimanfaatkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan. Nilai juga merupakan apa yang dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai sebagai suatu kebaikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai berarti sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Misalnya dalam konteks keagamaan, nilai merupakan konsep mengenai penghargaan tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat kepada beberapa masalah pokok di kehidupan keagamaan yang bersifat suci, sehingga menjadi pedoman tingkah laku warga masyarakat dan bersangkutan. Nilai-nilai Islam pada hakikatnya merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupan di dunia ini. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Islam adalah sifat-sifat atau hal-hal dari ajaran Islam yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai-nilai Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tapi juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, seperti salah satunya dalam kegiatan perekonomian. Boleh? Oh, masih di sini. Sekarang akad. Akad berasal dari bahasa Arab
yang berarti membangun atau mendirikan, memegang perjanjian, percampuran, ataupun menyatukan. Bisa pula berarti kontrak atau perjanjian yang tercatat. Hal yang paling penting bagi terjadinya suatu akad adalah adanya ijab dan qabul. Ijab qabul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syarat. Maka dari itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam. Boleh slide selanjutnya. Terima kasih. Yang pertama ada akad tabaru. Akad tabaru adalah transaksi yang digunakan untuk tujuan saling tolong-menolong dalam rangka berbuat kebajikan, atau bisa kita sebut sebagai non-profit transaction. Dalam akad tabaru, pihak yang berbuat kebaikan, dalam hal ini pihak bank, tidak mensyaratkan keuntungan apa-apa. Namun demikian, pihak bank dibolehkan meminta biaya administrasi untuk menutupi biaya atau cover the cost kepada nasabah, tetapi tidak boleh mengambil laba dari akad ini. Adapun contoh-contoh daripada akad tabaru itu sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada qard. Qard merupakan pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Praktek qard biasanya digunakan untuk keperluan yang mendesak, yang sifatnya ta'awun atau sosial, baik untuk konsumtif maupun untuk produktif. Lalu ada rohan. Rohan merupakan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dan yang ketiga itu ada hawalah. Ini masih dalam macam-macam atau contoh-contoh dari akad tabaru ya. Hawalah. Hawalah merupakan pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya atau membayarnya. Yang keempat ada wakalah. Wakalah merupakan akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya ada kafalah. Kafalah merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dan yang terakhir dari contoh akad tabaru adalah wadi'ah. Wadi'ah merupakan akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak. Penggolongan akad selanjutnya adalah akad tijaroh. Akad tijaroh adalah transaksi yang digunakan dengan tujuan mencari keuntungan bisnis, atau bisa kita sebut sebagai for-profit transaction. Akad tijaroh itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada Natural Certainty Contract atau NCC, dan ada Natural Uncertainty Contract atau NUC.
Yang pertama dulu, Natural Certificate Contract atau NCC. NCC itu sendiri adalah akad tingkat pendapatan pasti, baik jumlah maupun waktunya. Pihak-pihak yang bertransaksi saling menukarkan asetnya, baik real asset maupun financial asset. NCC juga dapat disebut akad keuntungan pasti. Nah, NCC itu sendiri memiliki contoh-contoh di dalamnya. Di antaranya, yang pertama adalah murabahah. Murabahah merupakan jual beli di mana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Lalu ada salam. Salam merupakan akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Lalu ada istisna. Istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir daripada NCC itu sendiri adalah ijaroh. Ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Masih di dalam akad ijaroh, kan tadi terbagi menjadi dua ya, NCC dan NUC. Sekarang bagian NUC-nya atau Natural Uncertainty Contract. NUC itu sendiri adalah akad tingkat pendapatan tidak pasti, baik jumlah maupun waktunya. Pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya, baik real asset maupun financial asset, menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Adapun contoh daripada akad NUC itu sendiri, diantaranya adalah mudharabah. Mudharabah itu sendiri merupakan akad kerjasama di mana satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100% dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Lalu ada akad musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Contoh daripada NUC yang lain adalah musyakoh. Musyakoh merupakan akad syirkah di bidang pertanian, di mana seorang pekerja hanya disuruh untuk dapat merawat lahan tersebut saja. Selanjutnya ada muzaraah, merupakan akad kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau petani, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap lahan tersebut untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dan benih itu sendiri disediakan oleh pemilik lahan. Dan yang terakhir, contoh daripada NUC itu sendiri adalah mukhabarah. Mukhabarah merupakan akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Akan tetapi, akad ini berbeda dengan akad sebelumnya. Akad mukhabarah ini, benih itu sendiri disediakan oleh penggarap lahan atau oleh petani itu sendiri. Lalu ada akad funding atau fundingnya, penghimpunan dana. Funding itu sendiri merupakan kegiatan menghimpun dana masyarakat atau biasa kita sebut nasabah dalam bentuk simpanan, investasi, penerbitan sertifikat deposito syariah, dan pinjaman atau pembiayaan diterima.
Akan tetapi, funding yang ada dalam penggolongan akad yang berdasarkan dalam nilai Islam hanya terdapat dua saja, yakni wadiah dan mudharabah. Wadiah termasuk ke dalam simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro dan tabungan atau bentuk lainnya dan dipersamakan dengan itu. Tujuan utama produk simpanan bagi nasabah adalah untuk kemudahan dalam mengelola dana, baik store, tarik, atau lalu lintas pembayaran lainnya. Giro dan tabungan adalah produk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Yang membedakannya adalah penarikan giro dilakukan dengan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lain, atau dengan pemindah bukuan. Sedangkan penarikan tabungan tidak bisa dilakukan dengan cek atau bilet. Akad yang digunakan pada produk simpanan ini adalah akad wadiah, yaitu akad titipan di mana bank syariah bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai penitip dana. Bank syariah berkewajiban untuk menjamin pengambilan dana titipan. Karena wadiah termasuk ke dalam kategori akad kebaikan, akad kebajikan atau akad tabarruk, bank syariah tidak diperkenankan untuk menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Namun, jika tidak diperjanjikan, maka diperbolehkan bagi bank syariah untuk memberikan hadiah kepada nasabah simpanan dengan syarat tidak diperjanjikan, berbentuk barang berwujud, dan diberikan sebelum akad wadiah disepakati. Lalu ada akad mudharabah yang termasuk ke dalam jenis investasi. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, giro, atau bentuk lainnya. Akad yang digunakan pada produk investasi adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabah. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib, sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul ma'al. Untuk akad mudharabah mutlaqah, bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Sedangkan untuk akad mudharabah muqayyadah, nasabah memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada bank, antara lain mengenai tempat, cara, objek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian. Nasabah juga menanggung risiko kerugian dalam hal objek investasi yang dibiayai atau underlying aset mengalami penurunan kualitas atau kerugian. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati atas pendapatan yang diperoleh dari underlying aset atau objek investasi yang dibiayai. Lalu ada akad financing. Financing atau pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Akan tetapi, dari sekian banyak akad yang ada dalam nilai-nilai Islam, hanya beberapa saja yang termasuk ke dalam penggolongan akad financing. Di antaranya adalah musyarakah, murabahah, muzara'ah, dan musaqah.
Musyarakah itu sendiri merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Murabahah merupakan akad jual beli di mana biasanya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Muzaroah merupakan akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen dan benih berasal dari pemilik lahan. Lalu musyakoh merupakan akad syirkah di bidang pertanian di mana seorang pekerja hanya disuruh merawat tanaman tersebut. Dan yang terakhir, ada akad muamalah kontemporer. Kata muamalah itu sendiri berasal dari kata al-mufa'alah, yang artinya saling berbuat. Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum syariat atau nilai-nilai Islam mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Sedangkan kontemporer memiliki arti pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, dewasa ini, atau pada masa kini. Dengan kata lain, muamalah kontemporer merupakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan kehartabendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern. Contoh dari hukum Islam yang berhubungan dengan muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, perkongsian, hibah, upah, perseroan, atau perserikatan, usaha perbankan, asuransi yang islami, dan lain sebagainya. Secara garis besar, terdapat beberapa akad dalam muamalah kontemporer. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang termasuk ke dalam akad muamalah kontemporer adalah akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan akad kerjasama di mana suatu pihak menginvestasikan dana sebesar 100% dari pihak lainnya, memberikan porsi keahlian dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Mudharabah juga merupakan akad yang hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran hubungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta. Lalu yang kedua daripada akad muamalah kontemporer itu sendiri adalah akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Musyarakah juga merupakan akad yang hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran antara para pihak yang bersama-sama menjadi pemilik usaha. Lalu yang ketiga daripada akad muamalah kontemporer adalah akad perdagangan. Akad perdagangan merupakan akad yang berupa perjanjian pertukaran yang bersifat keuangan atas suatu transaksi jual beli. Salah satu pihak memberikan fasilitas penundaan pembayaran atau penyerahan objek sehingga pembayaran atau penyerahan tersebut tidak dilakukan secara tunai atau seketika pada saat transaksi. Dan yang terakhir daripada akad muamalah kontemporer itu sendiri adalah ijarah. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ijarah juga merupakan akad pemberian hak untuk memanfaatkan objek melalui penguasaan sementara atau peminjaman objek dengan manfaat tertentu, yaitu membayar imbalan kepada pemilik objek.
Ijarah ini mirip dengan leasing, namun tidak sepenuhnya sama karena ijarah ini dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya mengenai sistem dan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli serta profit margin dalam praktik lembaga keuangan Islam akan dijelaskan atau diterangkan oleh Saudari Dina Mariani. Kepada Saudari Dina, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, serta profit margin dalam praktik lembaga keuangan Islam. Yang pertama ada prinsip bagi hasil. Bagi hasil, menurut terminologi dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Profit sharing juga dapat diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal, syahibul ma'al, dan pengelola mudorib. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudorobah, al-muzarro'ah, dan al-musakolah. Dari keempat prinsip tersebut, yang banyak digunakan adalah al-musyarakah dan al-mudorobah. Sedangkan al-mujarro'ah dan al-musakolah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembayaran pertanian untuk beberapa bank Islam. Di sini saya akan menjelaskan prinsip yang banyak digunakan ialah mudorobah dan musyarakah. Mudorobah, akad antara pemilik modal dan pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dengan kesepakatan bahwa pembagian hasil keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati awal akad. Prinsip pembagian hasil usaha adalah revenue sharing atau profit sharing. Secara operasional, pemilik modal di sini adalah bank dan pengelola modal adalah nasabah. Dalam terminologi hukum, mudharabah merupakan suatu kontrak yang terdiri atas pihak pemilik dana, sohibul ma'al, yang menawarkan dananya kepada pihak lain, mudorib, untuk membentuk mitra kerjasama joint partnership. Dalam kontrak tersebut, para pihak menyepakati model bagi hasil, namun biasanya dilakukan secara PLS, yakni pembagian untung dan rugi. Pada praktiknya, prinsip bagi hasil yang digunakan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah adalah menggunakan PLS, yakni pembagian untung dan rugi. Namun, pada perkembangan praktik bagi hasil juga menggunakan model bagi pendapatan. Mudharabah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu mudharabah mutlaqah yang merupakan jenis mudharabah dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan mitra kerjasama yang cakupan usahanya dilakukan secara bebas atau luas oleh mitra kerjasama. Mudharabah jenis ini tidak membatasi jenis dan spesifikasi usaha yang dilakukan oleh mitra kerjasama. Selanjutnya, mudharabah muqayyadah yang merupakan jenis mudharabah dalam bentuk kerjasama pemilik modal dengan mitra kerjasama yang cakupan usahanya terbatas atau terikat. Jadi mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Yang kedua ada musyarakah. Akad untuk usaha patungan untuk membiayai usaha yang halal dan produktif. Pembayaran kembali atas dana dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan proyek tersebut. Berikut bagi hasil yang disepakati dapat dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus.
setelah proyek selesai. Produk layanan perbankan syariah yang sesuai prinsip musyarakah adalah pembiayaan proyek. Adapun penjelasan lainnya tentang musyarakah yakni bentuk kemitraan antara pihak pemilik modal yakni bank umum syariah atau unit usaha syariah dengan pihak nasabahnya dalam bentuk pencampuran modal masing-masing pihak terhadap suatu usaha atau proyek. Kesepakatan dibangun atas prinsip bagi hasil dan resiko bersama-sama secara proporsional. Setelah proyek selesai, para pihak melakukan pembagian keuntungan atau nisbah sesuai dengan besaran keuntungan yang didapatkan dan prinsip bagi hasil yang disepakati. Musyarakah mendudukan posisi masing-masing pihak secara setara, sehingga tidak ada pihak yang lemah dalam perikatan dan pelaksanaan akad. Masing-masing pihak mendudukan dirinya sebagai mitra, bukan kreditur atau debitur. Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual-beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan metode pendekatan atau pola revenue sharing dan profit and loss sharing. Yang kedua, pada saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan. 1. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal dan tercantum dalam akad. Menurut Said, pemberian pembiayaan kepada mitra dilakukan tidak hanya berorientasi pada pembagian keuntungan semata, melainkan juga memperhitungkan resiko berupa kerugian yang juga ditanggung bersama-sama. Hal tersebut justru berbeda dengan produk pembiayaan di bank konvensional yang hanya berorientasi pada pembagian keuntungan, sedangkan resiko menjadi tanggungan pihak debitur. Nah, sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut, diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya unsur kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur pemaksaan. Lalu yang selanjutnya adalah murabahah, yaitu prinsip jual beli. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada pengertian murabahah. Murabahah secara bahasa berasal dari kata yang berarti keuntungan. Sedangkan menurut istilah, murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Dalam pengertian lain, murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli. Murabahah adalah salah satu skim di perbankan syariah yang paling diminati masyarakat. Dalam pembiayaan murabahah bank menetapkan harga jual barang, yaitu harga pokok perolehan
barang ditambah jumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan. Nah, lalu ada dasar hukum murabahah. Dasar hukum murabahah adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu ada juga Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Serta ada hadis riwayat Al-Bazar yang artinya bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya, apakah pekerjaan yang paling baik atau afdol? Beliau menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri atau hasil jerih payah sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, dari kedua ayat dan hadis di atas diketahui bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jual beli menjadi halal menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu jual beli yang dilakukan suka sama suka atau saling rela di antara pihak pembeli dan pihak penjual. Lalu yang ketiga ada prinsip dan mekanisme murabahah dalam perbankan Islam. 1. Ada syarat murabahah, yaitu penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian. Kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian secara utang. Lalu yang kedua ada tujuan murabahah kepada pemesan pembelian. Pertama, mencari pengalaman satu pihak yang berkontrak. Pemesan pembelian meminta pihak lain atau pembeli untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut. Kedua, mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas atau cash flow yang bersangkutan. Yang ketiga, ada beberapa ketentuan umum. Tujuan dari perbandingan singkat ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara pembiayaan yang berdasarkan murabahah dan bunga tetap untuk tujuan sama. Perbandingan memfokuskan pada aspek-aspek berikut: biaya, resiko dalam pembiayaan murabahah, keamanan hubungan antara bank dan pembeli, dan penyelesaian utang. Selanjutnya ada profit margin dalam praktik lembaga keuangan Islam. Selanjutnya, slide selanjutnya. Yang pertama ada pengertian profit margin. Pengertian margin berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat. Bahasa margin adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar.
Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa margin adalah tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dan biaya produksi dan harga jualnya. Metode penentuan margin menurut Muhammad adalah sebagai berikut. Markup pricing adalah penentuan tingkat harga dengan memamparkan biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Lalu target return pricing adalah harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasa keuangan dikenal dengan return. Lalu ada return on investment, adalah dalam hal ini perusahaan akan menentukan berapa return yang akan diharapkan atas modal yang diinvestasikan. Lalu ada received value pricing, adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual, didasarkan pada harga produk pesaing di mana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli. Lalu ada value pricing, adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Yang kedua ada penetapan nilai margin. Fatur Rahman Jamil dalam bukunya yang berjudul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah mengatakan bahwa bank melakukan penetapan margin atau keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Hal ini ditunjang oleh Undang-Undang Perbankan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Pasal 1 Nomor 13 dan Pasal 6 huruf M, yang berisikan tentang pembiayaan pada perbankan syariah. Muhammad dalam bukunya yang berjudul Sistem Produser dan Operasional Bank Syariah menuliskan dalam pembiayaan murabahah harga jual pada pemesanan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati. Margin atau keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Jadi, jika perhitungan margin keuntungan secara harian, jumlah harian dalam setahun ditetapkan 360 hari. Dan jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan, setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran, tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad murabahah, salam istisna, dan atau ijaroh, disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafon pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan atau harga beli ditambah harga pokok yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan. Penetapan margin atau keuntungan secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah dari dalam setahun 360 seperti yang dijelaskan tadi. Lalu ada referensi margin atau keuntungan. Yang dimaksud dengan referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALKO Bank Syariah. Margin keuntungan ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut. Yang pertama, direct competitor, market rate
DCMR adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALKO sebagai kelompok kompetitor langsung. Lalu yang kedua ada indirect competitors market rate atau disingkat sebagai ICMR, adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional yang didapat dari rapat ALKO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung. Lalu ada expected competitive return for investor atau disingkat sebagai ECRI, adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan akan diberikan kepada dana pihak ketiga. Lalu ada acquiring cost, adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Yang terakhir ada overhead cost, adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk meroleh dana pihak ketiga. Lalu ada penetapan harga jual. Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli atau harga pokok perolehan bank dan margin keuntungannya. Lalu yang ketiga ada pengakuan angsuran harga jual. Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli atau harga pokok dan angsuran margin keuntungannya. Lalu yang terakhir ada penentuan profit margin. Sistem pemberian margin pada nasabah bank syariah yaitu mengacu pada memo yang dikeluarkan setiap 2 kali seminggu dari rapat ALKO Asset and Loan Community. Yang termasuk dalam anggota ALKO adalah yang pertama ada Dewan Direksi yang merupakan wakil-wakil yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk mengelola bank muamalat pada khususnya. Lalu ada Divisi Treasury yang merupakan bagian manajemen keuangan pada bank muamalat. Yang ketiga ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang merupakan pengawas dari setiap keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam rapat ALKO, apakah sesuai dengan ekonomi Islam atau tidak. Penentuan profit margin yang ditetapkan dalam rapat ALKO merupakan acuan setiap bank syariah dalam menentukan harga jual kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Misalkan saja ALKO menentukan margin 16%, maka harga itu akan menjadi acuan penentuan harga jual kepada nasabah tergantung dari kantornya yang mau menjual dengan harga di atas ALKO atau memilih sesuai dengan harga ketentuan. Bank syariah biasanya akan melakukan musyawarah dengan nasabahnya sesuai dengan kemampuan mereka melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, sistem pemberian angsuran kepada nasabah yaitu menggunakan sistem efektif di mana bank mengambil margin lebih banyak di depan dibandingkan dengan utang pokoknya karena untuk menghindari adanya kredit macet. Nah, adapun contoh sistem perhitungan penentuan profit margin yaitu AT sama dengan P dikali M dikali AM sama dengan OS kali M atau 1 dikurang 1 AP sama dengan AT dikurang AM. Lalu ada lagi 1 ditambah M pangkat N OSN sama dengan OSN dikurang 1 dikurang AP. Nah, keterangannya adalah AT yaitu angsuran total dan P sebagai pokok pembiayaan per bulan dan N jangka waktu pembiayaan, AM angsuran margin, AP angsuran pokok, M margin dalam bentuk persentase, OS adalah outstanding pembiayaan. Dalam pelaksanaan murabahah, pihak bank diperbolehkan untuk meminta jaminan yang dapat dipegang dari nasabah agar nasabah serius dengan pesanannya.
Utang yang dimiliki oleh nasabah adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh nasabah kepada bank syariah. Dalam fatwa juga ditentukan mengenai hal ini, bahwa apabila nasabah menjual kembali barang tersebut kepada pihak ketiga, dengan keuntungan ataupun kerugian, nasabah tetap harus melunasi utang tersebut kepada bank syariah. Pelunasan utang ini sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati baik mengenai jumlah harga maupun waktu pelunasan, meskipun penjualan barang tersebut oleh nasabah menyebabkan kerugian. Nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. Setelah bank mendroping dana ke nasabah, maka pada saat itu nasabah wajib membayar kewajiban angsuran kepada bank setiap bulannya. Jika nasabah menunggak atau kredit macet, maka jaminan nasabah akan didaftarkan ke lembaga lelang untuk dijual. Dan jika jaminan tersebut laku terjual, maka selisih dari harga dan utang pokok akan dikembalikan kepada nasabah. Selain pendapatan bank syariah diperoleh dari margin, ada beberapa hal sumber pendapatan lainnya berupa: 1. Bagian bagi hasil yang diperoleh dari penggunaan fasilitas pembiayaan bagi hasil murabahah dan musyarakah. Yang kedua, sewa yang diperoleh dari fasilitas sewa beli dan jaminan gadai. Yang ketiga, PE yang diperoleh dari penggunaan jasa-jasa yang tersedia pada bank syariah. Yang keempat adalah biaya administrasi dari penggunaan fasilitas pembiayaan kebajikan. Bank syariah sangat berhati-hati dalam penentuan margin karena produk-produk yang dikeluarkan bank syariah haruslah betul-betul bebas dari riba. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Saudari Gina Mariani yang telah menyampaikan materi demi materi yang sangat baik ya. Selanjutnya materi yang terakhir mengenai riba dan praktik atas larangan riba akan dibahas oleh Saudari Fadia. Kepada Fadia, waktu dan tempat, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan materi terakhir mengenai riba dan praktik atas larangan riba. Nah, jadi ada 4 pokok bahasan dalam materi ini, yaitu konsep riba, jenis-jenis riba, hukum larangan riba, praktik riba, dan bunga bank di Indonesia. Nah, yang pertama adalah konsep riba. Jadi, riba ini berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologis berarti tambahan atau aziyadah, berkembang atau an-numu, membesar atau al-ulu, dan meningkat atau al-irtifa. Nah, sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno yang menyatakan seseorang yang melakukan riba terhadap orang lain itu jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan. Nah, menurut terminologi, riba itu merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai usury dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit ataupun dengan jumlah tambahan yang banyak. Kemudian jenis-jenis riba. Mohon maaf, next slide. Nah, jenis-jenis riba ini ada 4, yaitu riba nasi'ah, riba fad, riba jahiliyah, dan riba al-qard. Yang pertama adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu pertukaran dua barang ribawi yang sejenis atau tidak sejenis dalam klasifikasi yang sama dengan adanya penangguhan. Dari Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
jika ditukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, garam dengan garam, maka harus sama takarannya dan pada saat yang sama. Jika berbeda jenisnya, maka juallah sesuka hati kalian apabila pada saat yang sama. Itu menurut hadis riwayat Muslim. Dan ada juga contohnya. Contohnya adalah ada dua orang yang saling bertukar emas. Nah, satu orang ini memiliki emas 24 karat yang ingin ditukar dengan emas 24 karat juga dengan timbangan yang sama. Nah, akan tetapi emas 24 karat yang satunya baru diserahkan 1 bulan setelah perjanjian transaksi disetujui masing-masing pihak. Padahal harga emas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Lalu kemudian ada riba fad. Riba fad ini adalah pertukaran atau jual beli barang ribawi dengan kuantitas, kualitas, atau kadar takaran yang berbeda. Barang ribawi itu sendiri seperti yang sudah disebutkan tadi ya, ada emas, gandum, garam, dan sehingga dalam Islam itu untuk barang-barang tersebut pertukaran yang dilakukan harus memenuhi kuantitas dan kualitas yang sama. Untuk contoh riba fad ini, contohnya adalah seseorang menukar 10 gram emas 18 karat dengan 10 gram emas 20 karat. Juga ada contoh lainnya 2 kilo gandum berkualitas baik yang ditukar dengan 3 kilo gandum berkualitas buruk. Nah, kemudian ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah ini tergolong riba nasi'ah. Dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong riba fad. Nah, kemudian ada juga tafsir Qurtubi menjelaskan, pada zaman jahiliyah, apabila hutang sudah jatuh tempo, kreditur akan berkata kepada para debitur, lunaskanlah hutang Anda sekarang atau Anda tunda pembayaran itu dengan tambahan. Maka pihak debitur harus menambah jumlah kewajiban pembayaran hutangnya dan kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru. Nah, untuk contohnya, contoh riba jahiliyah ini dalam perbankan konvensional ya, riba jahiliyah dapat ditemukan dalam penggunaan kartu kredit. Saat pengguna kartu kredit membeli barang senilai 1 juta dan tidak mampu membayar penuh saat jatuh tempo, maka pengguna diharuskan membayar bunga atas tunggakan kartu kreditnya tersebut. Kemudian yang terakhir ada riba al-qard. Riba al-qard ini, riba dalam bentuk seseorang memberikan pinjaman berupa uang kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa pihak tersebut harus mengembalikan uang pinjaman dengan adanya tambahan sebesar jumlah tertentu atau sebesar kebiasaan yang berlaku, atau dipersyaratkan adanya tambahan yang bersifat bulanan atau tahunan atas dana yang dipinjam. Untuk contohnya, Ali mengajukan utang sebesar 10 juta rupiah kepada bendahara kantor dengan tempo 1 tahun. Nah, berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikuti aturan pinjam-meminjam uang yang biasa berlaku di kantor tersebut, maka Ali wajib mengembalikan utang tersebut dengan cara mencicil plus bunga pinjamannya 1% setiap bulan. Nah, kemudian masuk pada bahasan hukum larangan riba. Hukum larangan riba ini terdapat dalam Al-Quran dan ternyata tidak diturunkan secara sekaligus, akan tetapi diturunkan dalam 4 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu penolakan terhadap anggapan bahwa riba merupakan upaya menolong mereka yang memerlukan sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sesuai yang tercantum dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39, yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, kemudian tahap kedua, mulailah dijelaskan bahwa riba itu diharamkan dalam hukum agama-agama terdahulu, sesuai yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 160-161, artinya, karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka memakan makanan yang baik yang dahulunya pernah dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang memakan harta orang dengan cara yang tidak sah atau batil. Kami sediakan untuk orang-orang kafir, di antara mereka siksa yang pedih. Nah,
Lalu kemudian masuk kepada tahap ketiga. Pada tahap ini praktek riba mulai dilarang, sesuai dalam Quran Surat Al-Imran ayat 130, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, kemudian Abdul Aziz Al-Matruk dalam bukunya Ar-Riba wa Muamalat Al-Mashrafiyah fi Nazri Asyariyah yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antoni menegaskan adapun yang dimaksud dengan surat Al-Imran ayat 130 di atas itu termasuk redaksi berlipat ganda dan penggunaan sebagai dalil ini sama sekali tidak bermakna bahwa riba harus sedemikian banyak. Di ayat ini menegaskan mengenai karakteristik riba secara umum, bahwasannya riba mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat ganda sesuai dengan berjalannya waktu. Dengan demikian, redaksi berlipat ganda ini menjadi sifat umum dari riba dalam terminologi syara. Kemudian tahap keempat, tahap terakhir pelarangan riba dipertegas lagi dengan melakukan pelarangan keras sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, dan kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizolimi atau dirugikan. Mungkin sekian hukum praktik larangan riba, dan selanjutnya masuk kepada bahasan praktik riba dan bunga bank di Indonesia. Pada praktiknya, masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktik riba dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan. Riba itu sendiri bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Nah, dalam hal ini, pinjam meminjam atau jual beli tersebut masuk kategori transaksi yang haram. Disadari atau tidak, praktek riba ini berkaitan dengan bunga bank. Bunga bank adalah keuntungan yang diambil oleh bank dan biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase seperti 5% atau 10% dalam jangka waktu bulanan atau tahunan terhitung dari jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah. Kemudian bunga bank digunakan juga oleh bank-bank konvensional, sedangkan dalam bank syariah biasanya menggunakan istilah margin keuntungan atau bagi hasil. Bagi bank konvensional, bunga bank ini menjadi tulang punggung untuk menanggung biaya operasional dan menarik keuntungan. Selain itu juga, bunga bank memiliki beberapa manfaat bagi bank dan juga nasabah. Di antaranya, bunga pinjaman merupakan balas jasa yang diberikan nasabah kepada bank atas produk bank yang dibeli nasabah. Kemudian, bunga simpanan, yaitu harga yang harus dibayar bank kepada nasabah yang memiliki simpanan. Selain itu, bunga juga merupakan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank bagi nasabah yang memperoleh pinjaman. Nah, kontroversi bunga bank konvensional ini masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat, dikarenakan bunga yang diberikan oleh bank konvensional ini merupakan sesuatu yang diharamkan dan Majelis Ulama Indonesia sudah jelas mengeluarkan fatwa tentang bunga bank pada tahun 2003 lalu. Namun wacana ini masih saja membumi di telinga kita dikarenakan beragam argumentasi yang dikemukakan untuk menghalalkan bunga, bahwa bunga tidak sama dengan riba. Walaupun Al-Quran dan hadis sudah sangat jelas menerangkan bahwa bunga itu riba dan riba hukumnya haram. Namun faktanya ada 3 pendapat di antara para ulama tentang persoalan apakah bunga bank itu sama dengan riba. Nah, jadi perbedaan 3 pendapat itu, yang pertama ada bunga bank adalah riba dan karenanya dianggap haram. Lalu yang kedua, ada pendapat yang membolehkan bunga karena dianggap tidak sama dengan riba yang diharamkan oleh syariat agama Islam. Dan yang ketiga, bunga bank haram, tapi karena belum ada jalan keluar untuk menghindarinya, maka diperbolehkan. Namun, dari perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama, dari sebagian besar ulama dan cendekiawan muslim itu sepakat menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba. Jadi hukum bunga bank ini adalah haram. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fadia dan rekan-rekan
kelompok 4 sekalian, kepada para penyimak, para penonton video ini nantinya, semoga materi demi materi yang telah kami sampaikan mengenai manajemen perbankan syariah dapat diterima, dapat dilaksanakan di kehidupan nyata, agar pengetahuan kita tentang bank syariah ataupun keuangan syariah dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dan mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian. Selebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.